Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Dwi Intan dengan NIM 8596763554. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komputer dan media pembelajaran, yaitu dengan modul 2 dengan judul pemanfaatan media dalam pembelajaran, berbagai faktor yang perlu diperlihatkan. Untuk yang pertama, ada pertimbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model Azure. Model Azure singkatan dari analisis karakter siswa, sebutan kompetensi, sebutan metode, media, dan materi, upaya gunakan metode media dan bahan, rancangan bentuk partisipasi siswa, dan evaluasi. Yang pertama, A. Analisis karakter siswa atau ciri-ciri siswa. Dari segi karakter siswa, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan awal siswa. Apa itu kemampuan awal siswa? Yaitu merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa yang sebelum melakukan pembelajaran baru atau materi yang baru. Kemampuan ini harus diketahui oleh guru-guru supaya pembelajaran di kelas bisa disesuaikan oleh kondisi dan kesiapan siswa. Nah, yang kedua ini ada gaya belajar siswa. Apa itu gaya belajar siswa? Gaya belajar siswa itu adalah cara atau preferensi individu dalam menerima, memproses, dan memahami informasi selama proses pembelajaran. Contohnya seperti visual, yaitu belajar dengan melihat. Ciri-cirinya itu seperti ini: suka membaca, melihat gambar, diagram, peta, atau warna. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk visual, seperti itu. Strategi yang cocok itu menggunakan slide presentasi, video, grafik, warna-warni, dan peta konsep. Yang kedua, sebutan kompetensi. Tujuan pembelajaran atau sering dikenal dengan kompetensi pembelajaran sangat menentukan jenis media apa yang disesuaikan untuk yang digunakan. Contohnya seperti kognitif atau pengetahuan, yaitu seperti memahami, menganalisis, dan mengingat. Contohnya seperti siswa di dalam kelas memahami dan mengingat apa yang telah guru sampaikan kepada siswanya. Yang ketiga, sebutan metode, media, dan materi. Pemanfaatan suatu pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode pembelajaran tertentu dan materi. Penggunaan suatu media dan pembelajaran tatap muka perlu diikuti dengan metode yang sesuai. Contohnya seperti gambar diam atau foto, teks, poster, gambar bergerak, foto dan televisi, media berbasis komputer dan audio, kaset dan radio. Yang keempat, upayakan gunakan metode media dan bahan. Bila menggunakan media video CD dan dapat menggunakan kombinasi antara metode diskusi untuk memberikan kesempatan siswa menyimpulkan pemahamannya tentang materi yang disajikan dalam program video CD. Nah, yang kelima ada rancang bentuk partisipasi siswa, yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Merupakan ini untuk agar siswa merasakan sendiri proses belajar yang dilaluinya. Untuk itu, guru perlu mempersiapkan dengan cermat beberapa hal yang berikut ini. Yang pertama, persiapan bahan yang disajikan. Contohnya seperti guru memilihkan materi yang mudah yang dikaitkan oleh kehidupan para siswa. Bisa digunakan oleh teks, video, gambar. Nah, contohnya seperti untuk pembelajaran IPA tentang daur ulang, guru bisa menyiapkan video animasi pendek, model daur ulang air, seperti itu. Nah, yang kedua, persiapan kelas. Jadi, guru bisa atur kelas untuk mendukung interaksi. Contohnya seperti berkelompok, berpasangan, atau diskusi melingkar. Nah, alat-alat yang digunakan itu bisa menggunakan papan tulis, LCD, kartu soal, dan lain-lain. Dan pastikan suasana kelas mendukung, nyaman, bebas takut salah, dan memotivasi kolaborasi semuanya. Seperti itu. Yang ketiga, ada persiapan siswa.
yaitu bangun rasa ingin tahu dan memotivasi melalui pertanyaan terbuka, cerita partisipatif, atau permainan kecil. Bisa memberikan tujuan pembelajaran secara jelas agar siswa tahu arah proses pembelajaran dan pastikan siswa memiliki kemampuan awal yang cukup atau lakukan pemantapan ringan di awal pembelajaran. Contohnya, seperti guru memutar video pendek tentang cuaca ekstrim lalu bertanya, "Mengapa badai bisa terjadi? Yuk kita cari tahu bersama." Seperti itu. Dan berikan pengalaman belajar yang sesuai, contohnya seperti diskusi berkelompok. Nah, siswa bisa mengemukakan pendapat, membandingkan jawaban, seperti itu. Atau kuis kecil. Nah, jadi siswa bisa menjawab dengan aplikasi, kartu, atau lisan sambil belajar bersama. Yang keenam, ada evaluasi. Evaluasinya ada dua, yaitu yang pertama, evaluasi hasil belajar dan evaluasi media dan metode pembelajaran. Evaluasi hasil belajar yaitu bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa setelah mengikuti proses pembelajarannya. Tujuannya mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi. Contohnya, guru bisa mengetes dengan tes tertulis, pilihan ganda, isian, uraian esai, dan tes lisan, yaitu seperti tanya jawab dan presentasi. Nah, yang kedua ada evaluasi dan metode pembelajaran, yaitu bertujuan untuk menilai efektivasi dan kesesuaian media serta metode yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuannya mengetahui respon dan keterlibatan siswa terhadap media atau metode. Contohnya seperti kesesuaian dengan tujuan, yaitu dengan pertanyaan evaluatif, apakah bisa membantu siswa mencapai kompetensi? KB2, pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Berikut ini adalah beberapa bentuk pemanfaatan media dalam organisasi sekolah. Media sebagai sarana komunikasi internal, internet sekolah untuk menyebarkan informasi penting agar guru, staf, dan siswa. Media dalam proses pembelajaran digital seperti video edukatif, media untuk promosi dan branding sekolah. Website resmi sekolah untuk sebagai etalase informasi dan pencitraan lembaga. Akun resmi sekolah untuk menyampaikan kegiatan, presentasi, dan informasi penting kepada publik. Media dalam pengambilan keputusan dan evaluasi. Media survei dan polling digital, Google Form, Mentor, dan lain-lain. Untuk menjaring aspirasi siswa. Media sebagai sarana kolaborasi. Kolaborasi antara sekolah, guru, dan komunitas pendidikan melalui forum daring. Berikut ini pemanfaatan media digunakan oleh action dari batas yang meliputi access, yaitu kemudahan terhadap media, cost, biaya penggunaan media, teaching, aktivitas media dalam penyampaian materi, interactivity dan friendliness, yaitu kemudahan kenyamanan penggunanya, organizational issues, kemampuan organisasi sekolah dan mengelola media. Novelty, yaitu ketahanan media terhadap perkembangan zaman. Speed, yaitu kemudahan revisi atau pembaruan media. Baik, itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.